Films bersama Screenplay Films dan Fortera Studios akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Sebelum kita mulai menyaksikan film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Untuk bikin film yang orang-orang bisa merasa relate dengan filmnya, dengan ceritanya. Awalnya kita eksplornya sebagai orang history awal. Habis itu kita pikir gimana kalau kita eksplor bukan cuma istri tapi ada anak-anaknya juga. Dan di situ kita bikin ceritanya jadi sekeluarga, bukan cuma sepasang suami istri. Dan kami berharap banget kalau filmnya bisa relate dan semoga juga bisa bikin penonton menghargai juga waktu dengan. Ketika pertama kali Pak Sunil memberikan sinopsisnya ke saya, sebenarnya juga saya sedang mendevelop sebuah cerita tentang Memory Loss juga. Dan kemudian saya kirimkan Pak Sunil juga, dan wah ternyata kita memiliki ide yang sama Pak. Dan dari situ kemudian saya langsung merasa ya pasti akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saat itu juga saya sudah kepikiran untuk membuat film tentang keluarga dengan Memory Loss seperti itu. Tapi ketika saya membaca cerita dari Pak Sunil ini cukup berbeda dengan apa yang ada di ide awal saya. Ternyata ide Pak Sunil ini ketika membaca naskahnya dari Mas Alim, ini adalah sebuah keluarga yang sangat hangat, sebuah keluarga yang saling berpelukan dengan erat ketika menghadapi masalah, dan itu yang membuat saya berkata, oh ini pasti akan sangat menarik untuk dieksekusi. Saya percaya bahwa ketika mulai dari pemilihan cast, terus kemudian melihat mereka berinteraksi dalam reading dan sebagainya, apa yang kita dapat dalam film ini tidak serta-merta cuman apa yang ada di dalam naskah. Banyak sekali hal yang seperti ketika saya membaca naskah dan menerjemahkannya ke dalam adegan, saya merasa oh adegannya kayaknya segini. Tapi begitu diperankan oleh mereka, saya mendapatkan kejutan-kejutan yang sangat membuat ceritanya jadi lebih kaya, ya, emosinya menjadi lebih kaya. Ada kejutan-kejutan yang oh ternyata dibawakannya dengan begini jadi lebih hangat ya, begitu ya. Jadi itu kenapa saya merasa bahwa proses reading itu lebih akan banyak kepada memahami peran. Terus kemudian apa yang akan terjadi kemudian adalah bagaimana menerangkan itu dan memberikan sentuhan, memberikan tekstur terhadap karakter dan emosi itu akan berinteraksi dengan set, akan berinteraksi dengan kamera, akan berinteraksi dengan lawan main, sehingga kejutan-kejutan itu terjadi dengan ajaib. Yes. Dan kalau misalnya seperti kayak yang kalian tonton tadi ya, ada kondisi kesehatan, aku tanya ke Kus, nah ini penyakitnya yang kita bawa itu jenisnya seperti apa, terus aku cari tahu lagi, terus dapat. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Bonding sama keluarganya, yuk, Yes. ya. Analisatornya tajam ya. Kita sebenarnya lebih banyak ke main ya, main kartu lah, terus kita ngobrol bareng lah, curhat bareng lah, lama-lama juga ya kita nge-glue sendiri gitu, seperti itu. Istilah Ken Alpha tuh, nge-glue sendiri. Nah itu tuh bahasa yang baru saya dapat. Jujur di sini ada gap generation. Coba kalian jelasin. Nge-glue. Tulisannya gimana tuh? Ya nge-glue gimana bahasa Inggris? GLUE. Sendiri. Kalian kalau itu beda. Sabar. Cara aku mendalami karakter adalah kebetulan banget aku di dunia nyata juga aku anak tengah, aku punya kakak, aku punya adik. Jadi di beberapa scene yang emang udah pernah yang emang kayaknya laluin dan udah pernah aku laluin, aku ambil apa namanya? Aku lupa sih. Kamu ibu. Aku ngambil kayak referensi ya. dari yang aku laluin kayak oh waktu itu aku rasanya kayak gini, berarti mungkin kayaknya rasanya kayak gini juga, terus aku masukin bumbu-bumbu aku ke karakter kayaknya gitu. Jadi ya gitu deh. Yes. Agak ngeblank. Ada yang paling kamu gak lupain ya dalam prosesnya, mungkin berat banget buat kamu secara emosi gitu. Ada nggak tanpa spoiler ke teman-teman?
Kalau secara emosi pasti ada ya, karena semua film juga pasti ada tantangannya tersendiri. Cuman yang aku inget banget itu waktu kita di gunung malah. Yes. Itu bukan karena emosinya, karena emang rintangan lokasinya gitu. Boleh ceritain ke teman-teman media mungkin pada saat waktu itu ada belum hadir ya kan, silakan. Jadi waktu itu tuh lokasinya kan kita di Bogor kan. Di mana? Ya, di Bogor lah. Itu habis hujan, jadi becek. Terus Ada ojek nggak? Udah. Masih relate ya? Kita berarti generasi yang sama. terus itu keluarga aku yang lain tuh pakainya sepatu yang ketutup semua, sedangkan aku tuh kayak masih ada hubungannya gitu loh. Nah, aku sama kakak sama Jordan lagi jalan-jalan ngelilingin set, tiba-tiba aku aku sama Jordan bisa dari kakak, tiba-tiba aku salah ninjek, jeblos, kena tuh yang becek. Abis itu aku langsung kayak, aku manggil kakak tolong. Terus akhirnya didatengin kakak kan, abis itu aku digendong sampai ke set lagi. Jadi kakak di dalam dan di luar set ya. Banget mungkin anak pertama di sini bisa relate sama karakter Keisha. Semoga tadi emosi aku yang ada di dalam film tersampaikan dengan baik. Baik banget, bagus banget. Kan habis lagi. Iya, di sini aku mewakilkan anak pertama yang selalu diekspektasikan untuk tangguh, kuat, untuk bertanggung jawab atas adik-adiknya. Padahal kadang kita juga butuh tempat untuk bersandar ya, karena nggak selalu kuat. Sebetulnya gede banget Bu. Lalu Dan aslinya sih aku sebenarnya anak terakhir. Jadi aku bertanya kepada kakak-kakak aku juga dari kecil suka berantem sama kakak-kakak. Jadi waktu aku meranin Keisha dan aku berusaha untuk mempelajari karakter dia, aku baru tahu ternyata emang kadang-kadang adik itu senyebelin gitu ya. Ya, di sini karakter Keisha, dia itu sebenarnya sensitif banget anaknya. Dia itu sebenarnya hatinya lembut, tapi di depan keluarganya, di depan adik-adiknya dia berusaha banget untuk menyembunyikan semua itu. Makanya kadang-kadang yang keluar cara berkomunikasinya itu bukan dengan lembut, tapi kadang-kadang biar nggak kelihatan sedih, dia agak mengencang dan mengeras sedikit. yes. Gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sayang, dia cuma lagi self defense aja. Dan emang di keluarga itu kita butuh effort dari seluruh anggota untuk bikin keharmonisan dalam keluarga. Wow. Iya. Mana yang lebih intens untuk kamu secara emosional pada saat beradegan tadi ya, self defense kepada ibu bapak atau kepada adik-adik? Pada semua sih. Mungkin karena di sini umurnya lagi beranjak dewasa, udah ngerasa paling dewasa. Jadi ya kadang-kadang ada sedikit sisi sebenarnya bukan egois, tapi kayak I already know what I want, I already know what I want to do gitu. Jadi lagi-lagi kayak nggak pengen diatur. Yes. Gitu lah. Dan anak pertama di usia-usia segitu lagi merasakan hal yang seperti itu ya, yang Keisha rasakan dan diwakili oleh Keisha di sini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nikmat rizkinya sampai akhirnya terciptalah karya kita bersama ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan menyiapkan waktu pada sore hari ini. Oke, dan terima kasih juga untuk para Pak Produser, Pak Sunil, Pak Wiki, Pak Sunar, Mas Kun yang sudah mempercayakan peran ini kepada saya. Senang banget saya dapat cerita ini, senang banget saya dapat film ini, dan terima kasih juga untuk jajaran cast yang rezeki yang tidak terduga dan juga sulit untuk dikatakan apa yang digambarkan. Tapi yang jelas saya senang berperan sebagai ayah di sebuah keluarga, kita nyebutnya keluarga pepaya ya, kalau di grup WhatsApp. Refleksi apa yang bisa saya dapatkan? Gini ya, kalau saya sebagai ayah atau sebagai kepala rumah tangga, di sini kan sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai suami. Saya punya anak, saya punya istri. Dan ketika kita punya keluarga yang lagi baik-baik aja, itu sepertinya nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas begitu memang kita mendapatkan sebuah masalah, dan masalah itu udah pasti nggak akan pernah ada yang tahu kapan datangnya. Kita sebagai kepala rumah tangga tuh harus siap.
gitu. Siap nggak siap ya harus siap. Jadi itu yang bisa kita kalau saya pribadi untuk saya ambil pelajaran dari karakter Aldo ini, awalnya kan Aldo ngerasa baik-baik aja. Iya. Padahal ternyata di balik itu ada istrinya yang sedang tidak baik-baik aja. Ya butuh proses, butuh adaptasi, ada panik, ada ketakutan, ada kesedihan, tapi setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa mengekspresikan kesedihannya itu. Tapi Aldo ini nggak mau terlihat rapuh, nggak mau terlihat sedih. Di balik itu mungkin sama kayak tadi anak pertamanya, dia sedikit mencari jalan untuk bisa membuat keluarganya ini baik-baik aja. Sayangnya saya memeratkan juga. Semoga saya bisa mendeliver dengan pas aja deh. Itu. Sudah cukup. Ini bukan peran yang gampang buat saya, tapi berhubung suka sama ceritanya, Mas. Jadi pengen banget bisa memerankan dengan baik gitu. Jadi saya mengerahkan seluruh rasa tenaga yang saya punya untuk bisa memerankan juga. Bermodalkan lupa-lupa di hari-hari ini, kita lupa naruh barang, naruh apa gitu. Terus bingung kalau udah ketinggalan barangnya. Dari situ dulu. Kemudian ditambah dengan kesedihan yang juga yang saya baca peran juga di skrip. Kemudian saya diskusikan dengan guru saya, sutradara saya yang saya sayangi, Mas Kunz, yang banyak sekali membantu. Juga ada acting consultant kita, Ciput. Jadi itu untuk bikin adonan kayaknya banyak banget yang dicemplungin. Yes. Banyak banget bantuannya juga para cast yang luar biasa yang hangat sampai akhirnya. Dan semoga peran juga bisa tersampaikan. Bukan dong, terima kasih. Tapi satu lagi pertanyaan. Aku sama Pia itu sebenarnya sebelum-sebelumnya gak pernah ketemu ya, Dek? Iya. Dan untungnya Pia ini anaknya hatinya sangat baik, sangat hangat, sangat terbuka. Dia juga dari day one udah ngerocos dan ngobrol banget ya. Udah langsung ngajak nongkrong gitu. Jadi karena Sofia orangnya terbuka, itu juga bikin aku gampang masuk. Dan kita di kantor waktu lagi proses reading sering ngobrol-ngobrol. Sampai juga kita jalan bareng. Terus kita main kartu bareng tadi yang kayak Jordan bilang. Dan lumayan ada curhat-curhatan juga ya Dea ya. Pertanyaan-pertanyaan ke kakaknya gitu. Iya, itu sih kata ngobrol. Kalau menurut kamu deh? Silakan. Kakak jadi lebih nyaman ke aku mungkin, jadi ngerasa kayak lebih enak kalau mau dibangun love hate relationship ini. Padahal aslinya kita nggak love hate kok, kita love relationship. Terus di real life juga aku kan posisinya dibalik. Kalau di real life aku yang Kesha, adik aku yang kayaknya. Jadi aku nyoba kayak oke, kalau misalnya pas aku lagi gini ke adik aku kira-kira perasaannya kayak gimana, terus aku coba kayak mungkin kayaknya perasaannya kayak gini waktu lagi berantem sama kakaknya gitu. Memang di kehidupan nyata saya seorang ayah dan juga seorang suami dari istri saya sangat memberikan kebebasan yang cukup luas kepada anak-anak saya untuk bisa memilih mulai dari apa yang dia suka, pendidikannya, terus sampai mungkin dia lagi dekat sama siapa. Saya nggak pernah untuk mengatur dalam tanda kutip atau memerintahkan, tapi lebih kepada mengarahkan. Itu juga saya pakai di karakter Aldo ini. Memang Aldo ini tidak begitu banyak untuk mengatur anggota keluarganya, lebih memantau dia. Sifatnya tuh lebih kayak kamera CCTV kalau saya boleh bilang. Nah, di situ ada tugasnya ibu yang lebih detail, lebih punya rasa, dan itu memang saya terapkan juga di kehidupan nyata saya gitu. Tapi memang kalau udah selesai aktivitas hari itu, pasti akan menjadi tempat paling nyaman untuk suami istri itu sebelum tidur, untuk selalu curhat atau ngobrol, review. Ya itu momen-momen yang
yang nantinya bakal saya kenang buat karena nanti ke depannya saya sama istri saya akan selamanya gitu. Anak-anak itu pasti akan pergi punya kehidupannya masing-masing. Dan udah pasti kita berdua gimana caranya kita harus punya jadi tandem yang kuat nih untuk anak-anak kita. Kita jangan sampai terlihat rapuh, gitu aja sih. Yang saya pelajari dari peran Yuke menambah perspektif saya soal ibu. Bahwa Yuke ini luar biasa di saat dia didiagnosa satu penyakit yang memorinya akan pudar, dia justru memastikan di saat itu terjadi dan makin parah, semua keluarganya baik-baik saja gitu. Dia tetap ada kekhawatiran, tetap ingin menjaga. Jadi naluri ibu itu luar biasa buat saya. Jadi tepuk tangan buat para ibu yang ada di sini. Ada beberapa saat kita ditawarin naskah yang cukup serius, tapi kemudian kita juga berpikir bahwa apakah kita bisa mendeliver itu dan dalam tanda kutip pertanggung jawabannya kepada produser ketika film itu ternyata tidak menjadi pikiran bagi sutradara. Bagi saya personal. Hal lain misalkan saya pengen banget menggarap horor, tapi kemudian karena saya juga ternyata jam 10 syuting ngantuk. Cocok ya mas. Artinya siang aja mas. Jadi syuting kita cukup sehat, kita mungkin pagi gitu berangkat jam 5. Tapi mungkin karena kemudian beberapa film yang saya kerjakan memang terkonsentrasi secara bawah sadar, film yang saya kerjakan kemudian merefleksikan apa yang ada di pikiran saya. Saya selalu memberikan tekstur-tekstur apa yang pernah terjadi dalam hidup saya kepada film-film yang saya kerjakan. Nah, saya merasa bahwa akan ada tantangan tersendiri nanti ketika saya mengerjakan horor atau thriller gitu nanti. Tapi itu pasti akan menjadi kerja yang lebih keras lagi bagi saya secara personal, akan belajar lebih banyak lagi, tantangannya juga akan dirasakan. Tapi mungkin kalau mau ditulis sederhana, saya ngantukan. Silakan. Kita maksud udah lihat Bang Lulu di Tumbang Sukses kan luar biasa, dan dan memang saya sama coach dari awal pas karakter ibu tuh kayak nggak tahu kenapa ya nama yang keluar selalu baru topik selalu dari awal. Dan kalau nggak salah ini diskusi juga apa teman-teman sampai 1 bulan sebulan tapi pulang balik memang lama banget karena benar-benar setelah syuting Tumbang Sukses itu kita masuk ini langsung. Ya saya rasa mungkin kita nggak ada pemain lain sih bukan langsung kita Lulu. Berarti setelah ini ada yang boleh dibocorin berapa kali lagi sama Mbak Lulu, Pak? KTP-nya masih apa? Masih. KTP-nya masih ditahan. KTP-nya masih ditahan sama Mbak Lulu.